Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Para pemirsa, ibu-ibu dan bapak-bapak dimanapun berada, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Allah hanya menginginkan agar nikmat yang Allah diberikan ini kita pergunakan untuk melaksanakan tujuan penciptaan kita. Apakah tujuan penciptaan manusia, di mana Allah katakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, untuk mentaati Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Jadi Allah kasih kita nikmat hidup agar kehidupan kita yang hanya satu kali ini di dunia ini kita manfaatkan untuk taat kepada Allah. Kemudian Allah kasih kita rezeki, harta, maka hendaknya harta yang Allah berikan, Allah titipkan kepada kita, dipakai untuk beribadah kepada Allah. Allah memberikan kita umur, maka umur ini pun juga harus dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek kata, semua apa yang Allah berikan itu tujuannya adalah agar kita menggunakannya untuk mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kemudian salawat dan taslim mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus sebagai rasul yang terakhir di antara deretan rasul yang pernah hadir di dunia ini. Tujuannya adalah sama, yaitu untuk memperingatkan atau mengingatkan kepada manusia tentang tujuan penciptaannya. Jadi utusnya para nabi ini adalah untuk mengingatkan kepada manusia dan kemanusiaan agar mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga lah dengan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu siang dan malam, pagi sore dengan susah payah selalu menyampaikan kepada manusia, taatlah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, laksanakanlah perintahnya, tinggalkan larangannya, maka engkau akan hidup bahagia di dunia dan hidup bahagia di akhirat. Maka para pemirsa yang saya muliakan, anak-anakku semua, para kaum milenial yang sekarang ini tidak pernah lepas daripada gadget, alat komunikasi. Manfaatkan alat komunikasi itu, gadget itu, untuk membangun akhirat kalian. Karena kita ini hadir di dunia ini hanya untuk beribadah. Dan hati-hatilah dalam kehidupan, bahwa kehidupan ini hanya satu kali. Salah kita menjalani hidup, maka fatal nanti akibatnya di hari kemudian. Maka para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian hadis kita pada kesempatan hari ini adalah bagaimana melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan. Nah, sebelum kita masuk di situ, saya akan menjelaskan lebih jauh atau secara sederhana apa sih perbedaan antara perintah Allah dan larangan Allah dalam posisi kita sebagai seorang hamba. Maka para pemirsa yang saya muliakan, ada satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa perintah ini
Kalau kita kerjakan itu perintah, barulah kita mendapatkan itu pahala. Tapi ketika kita tidak mengerjakan itu perintah, maka kita tidak mendapatkan pahala apa-apa. Tetapi ada satu hal yang harus menjadi perhatian kita, bahwa meninggalkan larangan. Kalau kita meninggalkan larangan Allah, selama kita meninggalkan larangan niat karena Allah, maka selama itulah kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi, ini penting, bahwa kalau kita melaksanakan perintah Allah, kan kita niatnya baik-baik. Saya melaksanakan misalnya salat, niatnya bagus, diperbaiki niat untuk melaksanakan itu perintah Allah. Karena segala sesuatu, apapun yang kita kerjakan, kalau tidak disertai niat kepada Allah, maka semua tidak diterima oleh Allah. Di mana hadis kita sudah pernah terangkan, Allah katakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Apa yang diniatkan itulah yang dia dapatkan nanti. Maka bapak-bapak, saudara-saudaraku, anak-anakku semua, para kaum milenial yang saya muliakan, jadi tolong perbaiki niat kita dalam kehidupan ini, bahwa kita ini melaksanakan perintah Allah hanyalah karena untuk mendapatkan keridaannya. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah dengan niat untuk mendapatkan keridaan Allah, maka selama kita melaksanakan itu perintah, barulah kita berpahala. Tetapi Allahu Akbar, Allah Maha Pengasih kepada kita. Kalau kita bangun dari tidur kita pada pagi hari misalnya, kemudian kita berniat untuk meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selama kita meninggalkan larangan Allah itu, maka selama itu kita berpahala. Taruhlah misalnya kita bangun, kemudian berniat, hari ini saya tidak mau berdusta karena Allah. Saya tidak mau mengkhianati janji saya yang saya sudah bikin karena Allah. Jadi selama atau saya tidak akan melihat yang bukan muhrim saya, maka selama kita berniat untuk meninggalkan larangan Allah semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka selama kita lakukan itu, maka selama itulah kita berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa juga dijelaskan lebih jauh bahwa sebenarnya antara dosa dan pahala itu tipis sekali itu. Karena ada satu hadis yang menjelaskan begini, bahwa Nabi pernah bersabda bahwa semua umatku akan masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, pasti akan masuk surga. Jadi siapa yang betul-betul diakui nanti sebagai umat Nabi, tidak usah ragu, pasti orang itu masuk surga. Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku, kata Nabi, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan atau kecuali yang tidak mau. Ketika Nabi mengatakan kecuali yang tidak mau, heran para sahabat. Ya Rasulullah, qila wa man ya'ba ya Rasulullah. Ya Rasul, adakah orang yang tidak mau masuk surga? Maka Nabi katakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepada aku, kata Nabi, itulah orang yang mau masuk surga. Dan siapa yang tidak taat kepada aku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Nah, jadi ada kata-kata yang menarik ini harus diperhatikan. Itu antara taat dan maksiat. Man ata'ani, siapa yang taat kepada aku. Wa man asani, dan siapa yang maksiat kepada aku. Jadi sebenarnya antara taat dan maksiat itu tipis. Nah, semua dimensi dalam kehidupan, perintah larangan Allah itu pasti berdimensi dua. Taruhlah kita ambil contoh begini. Perintah salat misalnya, kalau kita kerjakan itu salat, itu berarti kan taat kepada Allah.
Kalau kita mengerjakan salat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, maka itu ada pahalanya. Jadi melaksanakan perintah Allah itu adalah bentuk ketaatan dan itu adalah pahala. Tapi kalau perintah Allah ini kita tinggalkan, itu dosa. Itu adalah itu adalah maksiat dan itu adalah dosa. Jadi salat ini kalau dikerjakan ini adalah taat dan itu adalah pahala. Tapi kalau ditinggalkan ini adalah maksiat dan itu adalah dosa. Demikian juga misalnya minum khamar. Minum khamar ini pasti berdimensi dua juga. Ketika kita tidak minum khamar, itu berarti kita taat. Kita taat tidak melaksanakan larangan. Berarti kita tidak melaksanakan larangan, maka itu adalah pahala. Tapi ketika orang minum khamar, maka itu dia melaksanakan dia melaksanakan larangan, maka itu adalah dosa. Jadi semua hal ini berdimensi dua. Melaksanakan perintah, dia adalah taat dan itu adalah pahala. Meninggalkan perintah yang wajib maksudnya ini adalah maksiat dan itu adalah dosa. Begitupun juga larangan. Kalau larangan ini dikerjakan, itu adalah maksiat dan itu adalah dosa. Tapi kalau larangan ini ditinggalkan, maka itu namanya taat dan itulah yang disebut dengan pahala. Jadi semua dalam kehidupan kita ini itu berdimensi dua. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita. Maka para pemirsa dimanapun berada, terutama kepada anak-anakku, kaum milenial yang saya muliakan, hadis ini sebenarnya bisa menuntun kita untuk betul-betul mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah wajibkan kepada kita itu pasti mampu untuk kita kerjakan. Karena Allah Maha Adil. Tidak mungkin Allah itu menyuruh sesuatu kepada kita kalau kita tidak mampu untuk lakukan itu. Atau misalnya ada di situ beban 200 kilo, kemudian kita disuruh untuk mengangkatnya, itu kan namanya salin, adil tidak adil. Karena dia sudah tahu bahwa kita tidak mampu, kemudian kita disuruh mengangkatnya. Saya yakin Allah tidak seperti itu. Allah Maha Adil. Jadi semua ketentuan-ketentuan Allah, baik berupa perintah yang harus dikerjakan, maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan, yakin dan percaya pasti mampu dilakukan oleh manusia. Karena Allah lah yang menciptakan manusia, Allah mengetahui karakter manusia dan Allah mengetahui kemampuan manusia. Maka perintah Allah dan larangan Allah pasti akan mampu untuk dilaksanakan dan dihindari oleh manusia. Mari kita cermati ini hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berkaitan dengan perintah dan larangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Jadi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini Nabi mungkin hadir dalam majelis Nabi. Ini adalah kualitas hadis yang sangat tinggi ini, yaitu betul-betul dia hadir di majelis itu, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi itu. Dia katakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa yang aku larang kepadamu maka tinggalkan dengan total. Tidak ada tawar menawar. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kepadamu maka laksanakanlah menurut kemampuan kamu. Tentu yang berkaitan dengan ini yang namanya wajib itu tidak bisa ditunda-tunda dan tidak bisa ditambah dan dikurangi. Seperti misalnya salat lohor ini 4 rakaat itu tidak boleh masuk dalam kategori itu.
Tapi mungkin yang maksudnya di situ, kalau kita umpamanya salat, kan bisa baca Al-Quran yang panjang, bisa membaca Al-Quran yang pendek. Jadi kalau kita mampu, bacalah Al-Quran yang panjang. Kalau kita tidak mampu, bacalah Al-Quran yang pertengahan, mi'in misalnya. Atau kita mufassalat yang surat-surat pendek itu. Misalnya Sabbihisma, Hal Ataka. Kemudian kalau misal kita belum mampu juga, sesuai dengan kemampuan, bolehlah yang pendek-pendek. Kemudian Hal Ataka, apa namanya, wasyamsi waduhaha, atau bisa lebih dibawanya ini lebih pendek-pendek lagi, seperti wadduha, alam nasrah, alam tara kaifa, dan lain sebagainya. Jadi amalkanlah agama ini menurut kemampuan, menurut kesanggupan. Tetapi untuk larangan tidak bisa dikatakan tinggalkan larangan menurut kemampuan, tidak. Nah, di sini Nabi mengatakan wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa-apa yang aku larang kepadamu maka tinggalkan total. Tidak boleh apa namanya dekat-dekat di situ. Nah, taruhlah misalnya kita apa namanya mau beristri misalnya, kemudian kita mau dekat-dekat pegang-pegang, itu tidak boleh. Kalau mobil mau dibeli, tidak apa kita dekat-dekat, kita ada pegang-pegang. Tapi kalau perempuan yang kita mau peristrikan, itu belum muhrim, nggak boleh dipegang-pegang itu. Apa namanya? Karena apa yang dilarang oleh agama, itu tinggalkan secara total. Tidak ada bilang saya tinggalkan 20%, tidak apa-apa saya lakukan 20%. Ini tidak boleh. Larangan Allah total harus ditinggalkan. Tetapi situlah hebatnya agama ini. Untuk perintah Allah ini kerjakan menurut kemampuan. Jadi taruhlah tadi saya katakan kalau kita salat tetap 4 rakaat, tetapi bacaannya boleh panjang, boleh tengah, dan boleh pendek. Jadi laksanakan sesuai dengan kemampuan. Tetapi dalam beragama ini kita harus juga punya perhitungan. Bahwa kita awali dengan pendek-pendek, kita tingkatkan sampai kita merasakan kenikmatan dalam beribadah ini. Nah, maka begitu juga semua perintah-perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunat itu, hendaknya kita usahakan sungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Bahkan ada yang pernah saya dengar, bahwa sebenarnya di zaman Nabi itu hierarki hukum seperti wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, sebenarnya belum ada yang detail begini di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ada di zaman Nabi perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Begitulah ketaatan pada sahabat. Begitu ada perintah dari Nabi, mereka tidak tawar, langsung kerjakan. Begitu ada larangan dari Nabi, langsung mereka tinggalkan. Jadi perintah kerjakan, larangan tinggalkan. Namun 200 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, barulah muncul imam-imam mazhab itu. Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Malik, Imam Hanafi. Inilah yang merumuskan itu tentang hukum-hukum fikih ini, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ini adalah untuk memudahkan kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa dimanapun berada. Jadi hadis ini memberikan gambaran kepada kita begitu mudahnya ini agama. Artinya perintah Allah ini dikerjakan menurut kemampuan dan larangan Allah ditinggalkan dengan sempurna. Dan kalau begini caranya kita beribadah, maka alangkah indahnya hidup ini. Termasuk mungkin dalam salat duha, dalam salat tahajud. Kalau kita belum bisa untuk salat tahajud 8 rakaat, mulailah dengan 2 rakaat. Kemudian sudah terbiasa, naikkan kepada 4 rakaat. Sudah biasa, naikkan kepada 6, sampai kepada 8 rakaat. Begitupun juga dengan salat duha, mulai dari 2 dulu. Biasakan. Kemudian setelah itu kita tambah 4. Setelah itu kita tambah 6. Bahkan untuk duha ini ada yang hadis Nabi boleh sampai 12. Sesuai dengan kemampuan kita. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mudah-mudahan dengan hadis ini kita bisa pegang kuat-kuat bahwa untuk larangan Allah kita mutlak harus tinggalkan, tetapi untuk perintah Allah kerjakan menurut kemampuan. Tapi jangan pura-pura tidak mampu. Harus kita melihat diri kita bahwa semua perintah Allah pasti mampu untuk dikerjakan manusia, karena Allah lah pencipta manusia. Dia tahu kemampuan, dia tahu karakteristik, dan dia tahu kesanggupan yang dimiliki oleh manusia. Semoga kajian sederhana ini memotivasi kita untuk senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di dunia untuk menggapai kebahagiaan yang hakiki di hari kemudian nanti. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.